Nah, kemudian kalau kita melihat 2021 ada potensi pent-up demand, dan apa sih gap kosong yang bisa diisi oleh venture capital atau equity investor kepada calon-calon retail yang akan kita invest di tahun 2021. Setelah teman-teman belajar 10 episode di kelas founder, nah kali ini karena banyaknya permintaan, saya membuat yang namanya program baru, kelas investor. Nah, kelas founder dan kelas investor merupakan program YouTube rasa workshop di mana kita bisa belajar selama 10-15 menit dengan ilmu semuanya daging. Dan kali ini di kelas investor, teman-teman akan belajar bagaimana saya berinvestasi di pasar modal, di properti, bahkan di private company. Nah, program ini akan kita upload setiap 2 minggu sekali, setiap hari Rabu. Jadi pastikan teman-teman like, subscribe, dan juga komen. Akhirnya kita tiba di kelas investor episode yang keempat. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan episode 2 dan yang ketiga, kebetulan yang mengajar adalah bro saya sendiri, yaitu Andika Sutroputra dan juga Dani Sutradewa. Di episode yang ketiga, Dani Sutradewa mengajarkan tentang bagaimana menghitung valuasi perusahaan. Kurang lebih ada 39 menit video, jadi sangat-sangat worth it. Nah, di video kali ini, saya akan lebih sedikit santai. Saya akan sharing mengenai topik yang sedang panas 4-6 bulan terakhir ini, yaitu apa? Yaitu pasar modal. Ya, kita tahu bahwa pasar modal naik luar biasa, khususnya perusahaan-perusahaan big cap, apalagi BUMN. Jadi saya ngelihat banyak banget portofolio yang hijau, apalagi di Instagram Story ya. Beberapa orang mungkin ada yang FOMO ya, atau fear of missing out, melihat, teman saya portonya hijau, green. Ya, banyak banget juga orang-orang yang tadi belum buka account saham, jadi ikutan buka account saham. Nah, fenomena apa sih yang terjadi? Dan kira-kira kalau kita lihat, apakah fenomena ini pernah terjadi sebelumnya? Ya, dan ternyata di sini saya ingin mengutip kalimat dari Mark Cuban. Ya, Mark Cuban adalah seorang pengusaha, seorang bilioner juga. Beliau juga banyak berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang dihadirkan di reality show Shark Tank. Ya, sebuah reality show di mana Mark Cuban ya itu menginvestasikan dananya untuk bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan startup. Nah, Mark Cuban mengatakan everyone is a genius in a bull market. Semua orang adalah jenius di dalam bull market. Bull market ini apa? Bull market adalah ketika market pasar modal itu lagi naik, ya, lagi bull market, semua akan jadi nabi, ya, semua akan jadi jenius. Kenapa? Ya, di sini kita lihat kalau misalkan memang market itu lagi naik, itu sama seperti air laut yang sedang pasang. Ya, kalau air laut sedang pasang, semuanya akan terangkat. Ya, ada yang pakai pelampung murah, ada yang pakai pelampung mahal, ada yang pakai celana renang murah, ada yang pakai celana renang mahal. Ada yang mungkin jago diving, ya, ada yang mungkin cuma bisa berenang gaya katak. Semua skill, semua orang, ya, ketika di air laut yang sedang pasang akan bersamaan itu akan naik. Nah, jadi sebenarnya ketika kita mendapatkan keuntungan dari momentum bull market ini, kita belum bisa dibilang sebagai jenius, sebagai investor. Ya, mungkin kita tetap naik, ada yang portonya naik 10%, ada yang naik 20%. Nah, mungkin yang bisa dikatakan jenius adalah yang portonya bisa naik di atas rata-rata. Ya, kalau misalkan sama-sama naik, ya ada yang 90%, ada yang 10% ya. 10% berarti memang ya karena ngikutin arus aja. Nah, untuk itu kita perlu belajar. Untuk itulah kenapa saya buat kelas investor, supaya kita juga bisa mempersiapkan investasi kita, bukan hanya pada saat kondisinya sedang bull market. Bagaimana kalau kondisinya sedang normal? Bagaimana kalau kondisinya sedang, misalkan ada terjadi yang siklus krisis atau cycle lagi turun? Jadi saya bicara bagaimana kondisi market itu bukan bull, juga bukan bearish. Nah, apa yang akan terjadi di tahun 2021? Ya, dan apakah kita akan seaktif ini di tahun 2021? Kita ini artinya adalah saya, Bro Andika, ya, Bro Dani, Bro Vincent, dan Solve Ventures. Ya, apakah kami akan aktif berinvestasi di tahun 2021? Ya, dan perusahaan apa yang akan kami investasikan? Nah, di sini sebelum saya mulai, ya, kita harus bisa melihat dan membaca kira-kira potensi yang terjadi di tahun 2021, ya. Jadi 2021. Ya, yang akan terjadi adalah ini saya pinjam ya kalimat yang ada di dalam feed Instagram dari Bro Dani Sutradewa, yaitu akan terjadi yang namanya pent-up demand. Ya, Pak Bong, apa itu artinya pent-up demand, ya? Pent-up itu artinya adalah balas dendam, ya. Jadi permintaan balas dendam atau industri balas dendam. Di sini bukan balas dendam dalam artian negatif, ya, tetapi misalkan contoh kita nggak bisa ke Bali selama pandemi, ya, kita nggak bisa nonton bioskop selama pandemi. Nah, apa yang terjadi?
ketika misalkan bioskop sudah boleh dibuka, rasanya pengen banget nonton sambil pesen, ini bukan sponsor, bukan endorse ya, sambil pesen nasi gorengnya dari XX1. Ya, walaupun mungkin kita bisa pesen nasi goreng kan banyak nasi goreng yang enak, tapi kenapa kok harus nasi goreng XX1? Pengen balas dendam aja Pak Bong, kayak pengen pesen popcorn, Coke, nggak peduli diet, yang penting nonton gitu. Nah, akan ada permintaan-permintaan balas dendam di tahun 2021. Ya, dan ini akan terjadi di industri apa saja. Nah, teman-teman bisa prediksi ya, mulai dari travel, kalau misalkan nanti vaksin terbukti efektif, ya, mulai dari ya bisnis-bisnis leisure business, hotel, ruang pertemuan, ya, acara seminar, conference, wedding, itu mungkin akan terangkat naik. Kemudian apalagi industri retail itu juga akan naik, ya, karena retail itu kan ya B2C ya, jadi kalau kita lihat banyak orang yang tadinya, ya kita bisa lihat dari data, ya jumlah deposito meningkat luar biasa besar. Kenapa? Karena ya orang bingung taruh uangnya di mana. Ya dan banyak banget orang-orang yang buat account baru, artinya adalah uangnya nggak kepakai, mereka nggak belanjakan, udah masukin semua ke pasar modal. Ya bahkan kita pernah hit transaksi rekor itu kalau nggak salah satu hari sampai 19 triliun kalau nggak salah ya. Jadi itu tembus rekor. Begitu aktifnya transaksi jual beli saham di Indonesia karena lagi pandemi, bingung uangnya mau ditaruh di mana. Ada yang taruh di deposito, ya, ada yang beli surat hutang negara, ada yang ditaruh di pasar modal, ya, ada juga di properti. Nah, dalam kondisi balik normal di 2021, maka ya mungkin mereka akan tarik profit mereka di pasar modal, mereka akan tarik deposito mereka akan belanjakan di industri retail, ya, baju, ya kita udah lama nggak beli baju, Natal nggak beli baju, Lebaran mungkin nggak beli baju seadanya, nggak beli handphone, nah akan adanya industri balas dendam. Nah, jadi di sini yang akan kami jadi concern, ya, yang menjadi concern dari Slow Ventures, apa sih yang akan kita invest di tahun 2021? Yaitu kata kuncinya adalah new retail. Ya, jadi saya tambahin kata new retail. Nah, bedanya apa new retail dengan conventional retail? Ya, kalau conventional retail ya mereka membutuhkan physical store ya di mall ya di tempat-tempat yang memang ada rentalnya. Jadi kalau misalkan mau di scale bisnisnya, misalkan F&B juga sama, mau di scale bisnisnya ya sudah tambah tempatnya, tambah physical store-nya, tambah physical cafe-nya. Otomatis apa terjadi? Ya, capex-nya meningkat, ya, OpEx-nya juga meningkat, ya. Nah, tetapi di new retail ya kita bicara itu dua sebenarnya. Yang pertama adalah brand equity, nanti saya akan jelaskan. Dan yang kedua adalah scalability. Nah, brand equity yang saya masukkan adalah new retail, ya, selain fokus kepada bagaimana produknya bisa diserap, bagaimana mereka bisa mendapatkan more customer, mereka juga perlu membangun yang namanya brand equity. Nah, sekarang ini, kenapa kok ada istilah namanya brand equity? Ya, equity ini bisa dikatakan sebagai modal. Ya, jadi kalau misalkan ada sebuah perusahaan, ya, let's say dia sudah ada di industri selama 10 tahun, ya. Nah, kemudian ternyata industrinya menurun, ya industri mungkin baik-baik aja, tapi bisnisnya menurun, salesnya menurun, ya. Namun brandnya masih ada kan. Nah, kemudian ketika perusahaan ini akhirnya dijual, mencari strategic investor untuk bisa mengakuisisi perusahaan ini, nah yang terjadi adalah akan dinilai bukan hanya sekedar omsetnya menurun atau naik. Omsetnya mungkin menurun, ya, mungkin ya valuasi akan menurun karena omsetnya menurun. Tetapi 10 tahun di industri yang sama dan sudah pernah jadi top of mind, brand itu tetap dipertimbangkan dan ada nilainya. Ya, jadi kita akan berinvestasi pada new retail yang memiliki nilai, ya, aset intangible, ya, pada brandnya. Ya, nanti saya akan cerita beberapa contoh new retail yang kita invest di tahun 2020, ya. Kemudian yang kedua adalah scalability. Nah, ini penting kenapa? Karena kita tidak lagi fokus pada organisasi yang gemuk, ya, kemudian banyak physical store, tapi kita akan lebih banyak bermain di online, ya, karena lebih scalable. Ya, entah itu di marketplace, entah itu di online, entah itu dengan bisnis model lain, kita akan fokus pada scalability. Jadi, organisasi yang nggak terlalu besar, ya, tetapi bisa meningkat dan bisa ditingkatkan, bisa growth hacking-nya luar biasa. Ya, nah seperti misalnya kalau kita lihat di Kylie Cosmetics, ya itu karyawannya, staffnya itu hanya kurang lebih 14-16 orang, tetapi valuasi perusahaannya sudah mencapai $1 billion. Ya, ini luar biasa.
Nah, kemudian kalau kita melihat 2021 ada potensi pent-up demand, dan apa sih gap kosong yang bisa diisi oleh venture capital atau equity investor kepada calon-calon retail yang akan kita invest di tahun 2021. Ya, jadi di sini ada gap, ya, ada gap besar. Yang pertama itu adalah inventory. Saya banyak ketemu perusahaan atau brand retail yang sangat-sangat bagus, founder juga sangat-sangat cerdas, permintaan sangat banyak, tetapi mereka punya masalah. Ya, mereka tidak punya stok inventory yang memadai ketika lagi ada Lebaran, Natal, atau misalkan program seperti 12-12. Mereka tidak punya inventory. Kenapa? Mereka nggak berani ambil risiko, mereka nggak punya modal untuk stok inventory yang lebih banyak. Nah, disinilah gap kosong yang sebenarnya harus diisi oleh equity investor atau venture capital. Ya, jadi ini adalah gap yang pertama. Gap yang kedua adalah ekosistem. Nah, keterbatasan network itu membuat banyak banget brand retail mereka tidak bisa berkolaborasi. Ya, padahal kalau misalkan posisi ya venture capital mereka sudah berinvestasi di beberapa ekosistem, beberapa company retail. Misalkan let's say ada pop-up market, kemudian juga ada retail-retail yang lain. Ya, otomatis perusahaan retail yang masuk dalam ekosistem ini itu bisa melakukan yang namanya bulk deal. Ya, bulk deal. Bulk deal ini apa, Pak Bong? Ya, jadi dealing dengan quantity yang lebih besar sehingga akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif. Ya, harga yang lebih murah sehingga marginnya menjadi lebih besar. Kemudian misalkan dengan adanya ekosistem kolaborasi seperti ini, ya ketika brand tersebut ingin melakukan brand activation, ingin buat event ya secara offline, mereka bisa mendapatkan best spot, best position, ya best location. Nah, ini yang kita bisa isi gap kosong antara equity investor atau venture capital dengan para retail. Kemudian yang ketiga adalah kita perlu revisit business model. Saya banyak ketemu founders yang hebat dan pintar melakukan eksekusi. Namun kalau bisnis modelnya salah, akhirnya nggak bisa dimaksimalkan potensinya dan momentumnya. Nah, contohnya adalah misalkan contoh apakah dalam kondisi tertentu brand ini lebih cocok mana? B2C kah? Atau business to customer? Atau B2B2C? Jadi business to business baru to customer. Misalkan dengan konsep white labeling. Jadi brandnya kita nggak perlu keluar, kita hanya bantu curate atau kurasi, atau bantu rancang, dan kita bantu brand-brand di bawah kita, baru dari brand kita masuk ke customer. Jadi B2B2C. Atau mungkin kita hanya jadi platform, hanya jadi marketplace. Nah, jadi inilah tujuannya kenapa kok ada gap yang memang tidak dimiliki atau gap kosong antara equity investor, venture capital, dan para retail atau brand owner. Nah, jadi 3 hal ini yang akan kita lakukan, yang akan kita coba kerjakan di tahun 2021. Nah, sekarang kita akan recap ya portofolio yang Solve Ventures invest di tahun 2020. Ya, sebenarnya dari tahun 2019 sampai 2020 kita sudah invest di 13 company. Tapi kita recap di tahun 2020 saja. Yang pertama adalah R66 Media. Ini adalah company yang didirikan oleh Pak Helmi Yahya. Beliau adalah godfather dari reality show. Ya, beliau juga mantan direktur utama dari TVRI yang sudah punya pengalaman banyak banget di media. Nah, R66 Media merupakan multi-channel network. Jadi sebuah perusahaan yang memanage YouTube channel dari artis, dari content creator, dan hari ini kita sudah memanage hampir kurang lebih 9 juta subscribers under R66 Media. Nah, ini tadi saya katakan ya, R Media ini bisa menjadi sebuah ekosistem. Maksudnya apa? Misalkan contoh ketika kita berinvestasi di tahun 2021, perusahaan retail. Nah, retail ini pasti mereka membutuhkan yang namanya endorsement, betul ya? Nah, dengan kita punya lebih dari 9 juta subscribers under management yang kita kelola lewat R Media ini, bayangkan produk kita akan lebih mudah untuk bisa dikenalkan kepada 9 juta masyarakat yang merupakan subscribers under dari R Media. Nah, kemudian yang kedua, kita juga di 2020 berinvestasi di perusahaan Sika, ya. Nah, Sika ini adalah sebuah kosmetik ya company ya didirikan oleh Pamela dan juga Monica. Dan menariknya lagi adalah Sika ini bertumbuh dengan sangat pesat ya, dan menariknya Sika mengeluarkan sebuah konsep baru yaitu beauty vending machine. Ya, jadi the first beauty vending machine. Jadi kita bisa beli lip tint, kita bisa beli kosmetik ya
dengan konsep yang mungkin hanya touchscreen aja, kemudian nanti akhirnya dia jatuh dan kita bisa ambil. Ya, jadi ini adalah merupakan konsep yang menarik. Ya, dan saat ini ya banyak banget pihak retail yang meminta ya untuk Sika ini menaruh vending mesinnya di beberapa tempat-tempat di lokasi-lokasi strategis yang ada di pusat pembelanjaan di Jakarta. Ya. Kemudian, nah nih penghujung tahun 2020 ya kita akan kejar untuk berinvestasi di satu perusahaan lagi, yaitu saya belum bisa sebut namanya, tapi kurang lebih konsepnya merupakan curated pop-up marketplace. Ya. Curated pop-up marketplace. Nah, ini merupakan sebuah company yang sudah berdiri 10 tahun, jadi bukan company baru. Ya, dan sekali lagi kita invest ini sebagai part of the whole ecosystem. Ya, bayangkan kalau misalkan ada marketplace-nya, ada medianya. Nah, brand retail yang kita akan invest itu akan berada di lahan yang subur. Seperti yang teman-teman lihat di kelas investor episode yang pertama, invest di private company jauh lebih challenging daripada di public company. Di public company kita bisa lihat laporan keuangan secara terbuka, terang benderang. Tapi di private company, kita harus due diligence, harus kenal dengan founders-nya. Nah, mungkin banyak dari kita bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya saya bisa invest bersama dengan Solvengers di private company yang bagus, yang memang sudah dikurasi, yang sudah di due diligence. Nah, caranya adalah dengan bergabung menjadi member dari Circle X. Ya, Circle X adalah komunitas terbatas yang saya buat, yang saya dirikan tahun 2018. Dan sekarang sudah berjalan sampai batch yang kelima. Nah, kita akan buka lagi batch yang keenam, jadi pastikan teman-teman yang tempo hari ketinggalan batch yang kelima, yang nggak bisa sign up lagi karena sudah close, kita akan buka untuk 30 seat saja tanggal 6 Februari tahun 2021. Dari 6 pertemuan, setiap 2 minggu sekali, 5 pertemuan diantaranya akan kita adakan via Zoom. Jadi teman-teman dari luar kota juga bisa ikut. Kemudian satu pertemuan terakhir akan kita adakan itu di Bali, di mana 5-star hotel menginap 1 malam akan kita tanggung. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara bergabung di member dari Circle X batch yang ke-6? Teman-teman bisa melakukan deposit, yang deposit akan dikembalikan kurang lebih 3 atau 3,5 bulan setelah program ini berakhir, 100% tanpa potongan sama sekali. Jadi pastikan segera sign up dan lihat informasinya yang ada di bawah saya. Teman-teman bisa langsung follow Instagramnya. Sampai ketemu di Circle X batch yang ke-6.